Wudhu dulu. Dulu dulu. Bisa ambil sup ya. Serbung. Jauh. Pakai kacamata mah gantung ting, angkat dulu kacamatanya. Bang J, Bang J. Cerita Bang J. Selamat wayah kieu. Selamat wayah kieu ya. Selamat jam segini. Mana ngawadul gitu. Ngawadul. Bahasa Sunda campur ya. Ini sekarang saya lagi sama salah seorang yang pernah mengalami suka duka dalam kehidupan. Semuanya pasti. Ya kan? Mengalami kan? Mengalami semuanya. Perjalanan karirnya relatif saat ini cemerlang. Alhamdulillah. Tapi lain dulu, lain sekarang. Lain dulu, lain sekarang. Dulu pernah merasakan sampai di titik terendah, di titik terbawah, dan sekarang menjelang naik ke puncak. Tapi di puncak hati-hati, banyak angin. Banyak angin ya. Bermacam-macam rintangan dan godaan pasti ada. Terutama mereka janda-janda muda. Masih banyak janda-janda muda. Salah. Ya. Pak Usuf, damang. Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya lagi sama Pak Yusuf, atau di dunia persinetronan namanya Kang Mul. Bukan Kang Mus. Kang Mul. Cuma di sinetron preman pensiun ya, Kang Mus. Ini sama Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf ini salah satu istilahnya apa, pengusaha mereka? Tukang lauk. Oh, tukang lauk. Pengusaha pelangkap kuli. Benar, cangkel. Cangkel, nah gitu begini. Jadi bagai. Jadi ini kita ngobrol soal perjalanan karir Pak Yusuf sampai dengan di level, kan hari suksesnya macam-macamnya. Ya. Levelnya kategori Pak Jokowi kemudian sukses saja jadi presiden. Nah, ketika Pak Yusuf sukses saja menjadi seorang penjual ikan koi. Ikan ya. Nah, Pak Yusuf dari tahun berapa jualan ikan koi ini? Kalau ikan koi saya mulai dari tahun 2006. Tahun 2006. Awalnya saya tuh seneng ikan cupang ya, waktu kecil nih. Ikan hias. Bukan dicupang, bukan dicupang. Oh, bukan. Tahun 2005 saya coba berjualan ikan cupang awalnya ya. Ikan cupang tuh yang ribuan, ribuan gitu ya. Kasih cup, lama-lama saya kasih cupnya itu dijual sama ikannya jadi 5.000 kan. Ada nilai lebih tuh dari cup, belinya cuman sekian, dijual jadi 5.000 sama ikannya kan. Sampai tahun 2009, kemudian 2005 akhir, 2006 awal itu saya dari cupang itu saya berkembang ke menjual ikan hias. Jadi total semua ikan hias termasuk koi. Nah, dan waktu itu saya menekuni juga budidaya lobster air tawar. Budidaya lobster air tawar. Karena saya senangnya dengan air, jadi semua saya garap tuh sendiri. Sama yang becek-becek lah pokoknya. Gitu, yang basah-basah. Gitu ya. Posisi basah. 2006, nah itu udah mulai ikannya bermacam-macam, ikan hias. Saya bikin ini semua kandang lobster judulnya kan, sama ikan hias. Sisi sebelah sana akuarium ikan hias. Gitu kan. Semua akuarium, sampai saya punya beberapa pedagang ya, pedagang keliling gitu ya. Ada sampai di 4-5 orang lah. 4-5 orang dagang keliling ikan hias. Keliling ikan hias itu waktu itu. Terus kemudian karena tuntutan kerja 2009 saya kerja kebetulan masuk di shift di grup. Jadi kerja pagi siang malam gitu. Karyawan perusahaan ya. Karyawan saya masih buruh kuli pabrik ya. Karena gitu kebetulan waktunya kan nggak tentu. Akhirnya saya kecapean ya. Terus kemudian ikan hiasnya kita stop. Akhirnya saya hanya miara ikan koi dan lobster waktu itu. Koi dan lobster. Lobster budidaya, ikan koinya saya pelihara, saya senang karena tapi suka saya jual juga kadang ya. Suka ada yang nanyain. Kemudian tahun 2009 2010 saya sempat down. Down tuh maksudnya hancur-hancuran apa berhenti? Waktu itu enggak hancur, jadi kita tinggal ikan hiasnya udah nggak ada, tinggal miara koi dan
lobster itu, cuman kan waktu itu agak sedikit kesulitan dengan pemasarannya ya, lobster terutama ya. Akhirnya kita kurangi sedikit gitu ya. Terus kemudian tahun 2000 yang paling down itu ketika saya terkena penyakit. Nah itu down. Nah ini ceritanya nih. Oh, usupnya yang kena penyakit? Saya kena penyakit tahun 2014 itu kena penyakit liver ya kalau misalnya. Penyakit liver. Konengan. Konengan bahasa Sunda namanya. Koneng sawak-awak. Saya diistirahatkan dari tempat kerja selama 2 kali 4 bulan loh. 8 bulan ya? 8 bulan. 4 bulan pertama saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bed rest gitu kan. Ikan juga nyuruh istri yang ngurusin ya, dan lobster waktu masih ada. Sampai waktu itu pokoknya, oh ya, yang tadi saya bilang tahun 2010 sampai 2012 itu itu ikan koinya saya titipkan ke kakak saya tuh yang saya bilang down itu habis itu kan, habis. Ya udah, karena saya fokus waktu itu di domba Garut. Ya, saya ingat saya fokus di domba Garut. Jadi Pak Usup ini sempat beralih profesi dulu. Iya. Beralih profesi karena tadi kesulitan pemasaran ya. Untuk di lobster ya waktu lobster itu, dan sulit. koi itu nggak terlalu fokuskan waktu itu. Saya hanya seneng, dan saya jual juga nggak terlalu banyak. Terus sampai 2014 saya ketika sudah agak sehat, saya masih istirahat, saya bingung mau ngapain ya gitu ya di rumah nih, ngapain nyari kegiatan yang nggak boleh terlalu capek gitu ya. Akhirnya saya akhirnya membuka tabungan saya tuh, saving celengan tuh ya. Uangnya receh semua. Itu ada 350.000, saya masih ingat, 350.000. Nah, dari modal 350.000 itu kemudian saya menghubungi paman saya. Beliau tuh kan tukang ikan keliling. Ya, paman saya tuh masih jadi tukang ikan keliling waktu itu. Saya nitip, Om, saya nitip beliin ikan cupang gitu ya. Oh, balik lagi ke ikan cupang. Ya. Dari ikan cupang lagi dulu. Beliin ikan cupang gitu ya. Ini saya punya uang 350.000 gitu saya tuh ya. Nah, kan penasaran ya urusan 350.000 nih. Nah, pegal duduk aja itu. Nah, sambil berdiri ya, harus sambil berdiri ini kalau udah pegal gini. Soalnya saya penasaran juga ngomongin koi dari tadi, nggak ada kolam koinya. Nah, kolam ikan. Break dulu, nah, ini Pak Usupnya. Aduh, Pak Usup. Nah ini kolam-kolam ikannya Pak Usup. Nah, kayaknya nyender di sini enak ini. Ya. Ini ikan impor nih. Ini ikannya impor nih. Nama dari Jepang langsung. Jepang. Nah, balik lagi Pak Usup, balik lagi. Dari modal berapa tadi? 350.000. Saya beliin ikan cupang ya, waktu itu ikan hias. Nggak kelihatan ikan koinya. Nah. Aduh. Ini kalau kamera mahal gini. Nah, banyak gubrak-gubrik dah. Udah dari situ saya terinspirasi bahwa saya ingat saya masih nyimpan ikan koi di tempat kakak saya di Armanesa kalau nggak salah ya. Terus saya nyuruh adik saya, putra paman saya, untuk ambil kan, waktu itu diambil lah ikan koi. Saya masih ingat jumlahnya itu dari 43 ekor itu yang keambil ke sini 16 ekor. 16 ekor itu kan ini kenang-kenangan gitu ya, nggak boleh dijual. Ukuran segimana itu? 16 ekor itu mulai ukuran 30 sampai 50 sentian lah. 30 sampai 50 cm. Nah, terus kemudian waktu itu ikan yang itu kan asalnya tidak akan saya jual karena itu kenangan, tapi karena juga butuh modal, ya akhirnya itu dijual. Untuk nambahin yang 350.000 rupiah. Beda. Oke, kalau itu tadinya saya mau fokus di ikan hias lagi kan. Yang ini ikan koinya, untuk modal koinya. Saya jual. Akhirnya emang ada yang dipertahankan sampai sekarang, beberapa ekor, ada 3-4 ekor kalau salah. Tapi yang lainnya alhamdulillah terjual tuh. Terus saya nyoba beli ke Blitar kan ikan koi. Ikan koi beli ke Blitar. Itu bisa terpikir untuk berlanjut ke ikan koi gimana? Waktu itu saya lihat di Facebook, orang kok rame di OLX kalau salah, jangan usah nyebut-nyebut ya. Pokoknya di situ, di online situ saya coba jual, dagang foto, masih pokoknya jadul lah. Itu ternyata responnya bagus tuh. Saya masih ingat banyak orang-orang yang datang ke sini lihat ikan koi, beli ikan koi. Sampai waktu itu ada orang
Om ikannya satu kolam ada berapa? Saya mau ambil semua. Saya lagi kerja aja, saya sampai pulang cepat waktu itu. Saya kuratin kolamnya, saya jual ke dia, orang Jakarta kalau nggak salah. Dia ambil kalau nggak salah 15 atau 20 ekor gitu. Oh iya, tadi cerita yang saya awal ngambil dari Blitar kan belum tahu namanya karantina ikan apa, begitu datang dari Blitar ikan masukin kolam, kok mati satu-satu gitu ya. Satu seminggu mati semua. Dari beli 50 ekor itu yang kejual cuma 10 ekor. Aduh, kalau saya tuh ini. Jadi modal gitu ya. awal jualan koi ini dari ikan koi yang 16 ekor. Ikan koi yang 16 ekor itu plus hasil dari penjualan ikan cupang yang 350.000 itu ya. Dari situ mulai. Itu tahun berapa itu? Itu 2014. Itu 2014 sampai sekarang saya fokus di ikan lagi hingga akhirnya fokus di ikan saya koi. ketemu Bang J. Nah ini Bang J yang inspirasi saya. Coba tuh channel bikin konten di YouTube. Aduh tengah nanti Bang J saya masih sibuk pokoknya mah. Waduh, luar biasa. Nah, akhirnya Bang J beberapa bulan kemudian dengan tiba-tiba Bang J datang gitu ya. Kameranya yang HP-nya yang bagus di zaman itu. Di zaman itu. Kemudian dia bilang, ayo kita coba bikin gitu ya. Ayo, boleh kata saya tuh silahkan. Ya apa adanya solder gitu kan, nggak usah. Tapi di satu sisi ada cerita lain. Ya. Pak Usup ini sampai bisa ngebagiin ikan koi ke tetangga. Saya ingat itu. Oh, ingat itu ya? Berapa kolam ya? Berapa kolam? Itu waktu itu gini ceritanya Bang J. Saya mesen dari Blitar juga ya. Blitar ikan koi kalau nggak salah 200 ekor. 200 ekor. Waktu itu pokoknya mau menjelang 17 Agustusan aja ya. Karena pengirimannya delay. Waktu itu delay kalau nggak salah pengirimannya delay. Begitu sampai ke sini itu udah hampir istak. Oh, itu. Saya lihat ikan itu dari 200 itu yang mati 160 ekoran lah. 160 ekor. Yang 40 ekor itu mabok udah saya apa waktu itu handlingnya kayak gimana ya. Jadi alhamdulillah terselamatkan. Tapi ini 160 plus 5 ekor tuh yang mabok ada yang mati. Saya bingung ini kan sebanyak ini gimana ya enggak. Nah, bertemulah saya sama panitia 17-an. Besok rek aya acara 17-an. Barudak akhirnya ngumpul nih, anak-anak mau ngumpul. Nggak ada konsumsinya. Nah, kan ikan. Ikan nih konsumsinya. Ikan. Nggak apa-apa gitu itu. Mereka nanya seperti itu, nggak apa-apa. Sarwa lauk halal insya Allah, saya halal. Wah, cenah mau di dalam mulai ngapain ante saya sok ajaran lah. Akhirnya istri saya inisiatif biar nggak terlalu ini katanya biar nggak terlalu gila kan koi itu warna-warni ya. Sama dia dibersihin dulu, disisip dulu gitu ya. Sudah itu sudah dibawa sama anak-anak. Nah, digoreng nanti ikan koi ya. Digoreng ikan koi ternyata pas kayaknya dibumbuin dulu apa tuh ya sama panitia pagi-paginya itu setelah acara 17-an itu dibagikan sebagai konsumsi dengan nasi liwet. Ini ikan enak banget ikan saya bilang ikan mahal. Itu jadi kebagian tuh tetangga semua ya. Itu suka duka di balik duka ternyata ada suka ya. Ada suka. Digoreng kering jadi kan kelihatan warnanya ya. Itu dibagi-bagi. Nah, Usup seiring perjalanan waktu dari modal 15 ekor ikan koi 16 ekor ya 16 ikan 16 ekor 12 ekor yang dijual. Itu 2014 berarti kan? 2014 sampai perjalanan 6 tahun berarti sekarang ya? 6 tahun. Nah, dari sisi Pak Usup bisa tahu bagaimana mengelola ikan dari mulai misalkan datang karantina sampai dengan itu dapat ilmunya dari mana Pak Usup? Otodidak. Nggak berguru gitu sama siapa? Ada sih bertanya-tanya kan pasti semua orang yang saya tanyain dan ngasih ilmu saya anggap guru. Oh jadi ada juga beberapa suhu kemarin ya? Suhu. Om Keko. Om Keko itu kemarin baru kesini. Ketika saya join dengan Bekasi Klub Koi ya. Klub ya. Klub Koi Bekasi ya. Gitu. Oke. Nah, dari perjalanan itu kalau hitungan sekarang, sebenarnya bisnis koi ini gimana sih? Bisnis ikan koi ini? Bisnis ikan koi kemarin ya. Kan perhitungannya gini. Mungkin
semua orang senang dengan ikan koi. Ya. Tapi nggak semua orang memelihara ikan koi. Ya. Ya kan? Nah, gimana sih bisnis ikan koi ini? Alhamdulillah selama ini bisnisnya lancar. Kemarin apalagi waktu saat pandemi di mana bisnis semua orang pada lesu, ternyata ikan koi itu alhamdulillah masih bertahan karena begitu ada pandemi ini orang banyak yang diam di rumah, nggak kemana-mana, boring kan lama-lama dia, kolam yang lama dia bersihin lagi, diisi apa nih ikan yang bagus, kebetulan koi lagi booming ya koi itu ya, akhirnya mereka pun beralih melihara koi itu, jadi kolam-kolam yang nggak diisi itu jadi diisi. Kalau selama pandemi ini tukang koi rata-rata sih bisa mulus ditanya ya, berjalan bisa ditanya bagus lah, gitu. Nah, Pak Usup kan ya kadang orang agak sulit bicara tentang omset, apalagi bicara keuntungan. Ya, karena saya juga tidak apa ya, saya itu karena ini adalah hobi ya, hobi yang awalnya jadi dari hobi bisnis ya, hobi yang jadi bisnis. Jadi kalau hobi jadi bisnis itu tidak ada kata rugi sebenarnya, tidak ada kata rugi karena kita kalau orang hobi misalkan contoh hobi Bang J, hobi merokok. Ada rokok Marlboro harga 500.000 beli diduruk. Jus CF. Rugi deh. Enggak ngerasa rugi. Padahal diduruk karena kita nikmati. 500.000 diduruk ya. Bisa kan 5 contoh. Pakai merek branded lah. Rokok kita lah Marlboro. Terus sama sebenarnya kalau koi pun karena saya hobi jadi saya nikmati sebagai hobi yang menghasilkan. Jadi pengelolaan keuangannya juga nggak terlalu rumit-rumit. Pokoknya mah asal saya bisa belanja lagi ikan yang saya seneng, saya beli. Nah, tapi jual lagi sebagian. Kalau ada orang yang mau berbisnis ikan koi, ini salah satu bisnis yang menjanjikan nggak sih? Bisa dikatakan menjanjikan, bisa dikatakan enggak ya? Oh gitu. Karena pertama, kalau nggak dibarengin hobi, kalau hanya dengan istilahnya mencari keuntungan belaka, ketika dia apalagi urusannya kita jualan sesuatu yang hidup ya, punya nyawa ya, pasti kan ada faktor mortalitas. Iya. Ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ketika kita kalau kita hanya misalkan mengandalkan bisnis adalah harus untung atau mencari keuntungan semata. Ketika kita ditimpa oleh masalah tersebut ya kemungkinan akan jatuh gitu ya, karena kan nggak dibarengi dengan seneng. Tapi perlu modal besar nggak sih kalau bicara mau jualan koi ya, itu tadi saya awalnya berapa sih? Oh gitu. Tapi minimal kan kalau kita mau jualan koi minimal sudah punya kolam kan? Harus kan kalau punya kolam kayak gini nih. Ini kolam ikannya ini kolam ikannya Pak Yusuf. Ya nggak harus gini-gini juga. Banyak sekarang yang jualan itu rumahan gitu ya. Pakai kolam terpal gitu kan. Koinnya ya semuatnya di situ aja. Kan terus pakai media online. Seolah-olah kita banyak stoknya foto aja yang banyak. Oh gitu ya. Nah, ini Pak Usup ini salah satu ya pengusaha lah ya, penjual ikan koi yang relatif besar di Purwakarta. Jadi ketika bicara ikan koi ya Yusuf koi gitu. Kalau di Purwakarta. Kalau di Purwakarta. Kemudian jadi di Indonesia dengan channelnya Bang J itu, aduh. Ada. Kalau googling juga gampang, googling Yusuf koi Purwakarta itu udah muncul semua. Atau koi Purwakarta atau klik Purwakarta pun akan muncul Yusuf koi Purwakarta. Itu alhamdulillah perjalanan Pak Yusuf sudah sedemikian. Nah, salah satu yang mungkin jejaknya harus diikuti ketika yang berawal dari hobi. Nah, caranya gampang, misalkan saya nggak ada waktu buat berjualan karena harus stay di rumah. Ya minimal istilahnya membudidaya. Nah, nanti kerjasama dengan Pak Yusuf kan bisa kan gitu. Asal kan Bang J itu. Produknya nanti kan yang bagus, yang keren, yang bisa dipasarkan, yang tidak menurunkan kualitas dari Pak Usup gitu. Pak Usup ini terkenal ikannya bagus-bagus. Ya, yang penting sama-sama menguntungkan, jangan mau untung sendiri. Begitu. Nah, itu prinsip kerjasama yang bagus. Perjalanan Pak Usup sebagai penjual ikan koi. Pak Usup udah kebeli apa aja? Jangan dikasih tahu. Pak Usup ini tanah saya kasih kisi-kisi, kasih clue. Nah, tanahnya udah banyak. Alhamdulillah. Dari jualan ikan koi. Tanah teh kalau dikarungin mah ya.
ayam wah lebih dari 10.000 karung di karungan, sekarung 5.000 kali kan. Dombanya banyak di mana-mana. Kandang dombanya pada kosong, mau yang nitipin domba boleh ke Pak Usup. Iya. Kandang domba saya pada kosong. Pada kosong. Karena Pak Usup ini tadi bisnis domba kenapa berhenti Pak Usup? Itu semenjak saya sakit itu. Oh, semenjak sakit. Itu dari 14 nggak kontrol kan. Saya punya domba ras Garut, domba asli ya, ras Garut yang bisa dikonteskan itu sampai 98 ekor. Jadi di domba jalunan gede, pejantannya, indukannya sampai anak-anaknya buraya, cempek, banyak itu 98 ekor. Ketika saya sakit tidak terkelola, saya jualin semua, sebagian ya Pak, sebagian. Kan masih ada, saya senang kesenangan itu atau hobi saya itu jangan saya hilangkan total. Ya buat hiburan lah ya. Ada ketika saya kangen dengan hobi saya yang itu ya, saya masih bisa menikmati ya. Nah gitu. Soalnya berarti semuanya bisnis yang dilakukan Pak Usup berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Oke. Nah, Pak Usup kalau jual ikan ini, harganya relatif ya kalau harga ya. Ya, relatif. Yang bisa dipatok. Jual ikan itu nggak bisa dipatok, dibanderol gitu ya, kayak di supermarket dikasih label. Ini 10.000, ini 5.000. Nggak bisa. Karena sesuai selera. Biasanya harga yang ditawarkan di Pak Usup dari mulai harga berapa? Kebetulan sekarang ada ikan dari Bang J. Ikan Bang J itu yang kecil-kecil itu burayakan koi itu saya jual dengan harga mulai dari Rp3.000. Rp3.000. Naik lagi ke 5.000, naik ke 10.000, 15.000, 20.000 gitu. Dan seterusnya. Kalau nggak salah sampai dengan harga pernah ada yang beli 15 juta rupiah ya, per ekor di sini ya. Per ekornya itu di atas puluhan juta lah ya. Ya, puluhan juta. Nah. Salam. Waalaikumsalam, ada tamu. Nah, oke. Posupnya ada tamu. Sukses selalu Posup. Terima kasih Bang. Ya, mudah-mudahan panjang umur, amin, banyak rezeki, sehat. Yang penting sehat, banyak duit, alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan selalu diberi keimanan dan keislaman. Amin. Ya. Amin, itu yang paling pentingnya. Oke, terima kasih ya turun Pak Usup. Saya mau lihat-lihat dulu kolamnya Pak Usup ya. Kolamnya Pak Usup atau mau sama Pak Usup? Waalaikumsalam. Oke, ini kolamnya Pak Yusuf. Ini ada kolam besar, ini khusus penjualan ikan koi impor ya. Kelihatan nggak sih? Nah, penjualan ikan koi impor ini dikasih jaring. Oke. Nah, ini kolam koinya Pak Yusuf. Nah, kita ke sini. Aduh, bentar. Nah, di sini, terus di sini. Terus juga ada di sini. Oke. Oke, kisah inspirasi cerita kita bagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi Anda semua yang menyaksikan video ini. Salam untuk semuanya, salam sukses, salam bahagia. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan, selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.